Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannati uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat di mana saja berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta yang luar biasa, yaitu kita hidup sekali diberikan hidayah, diberikan petunjuk kebenaran agama Islam, yaitu hidayah Allah, petunjuk Allah ditunjukkan bisa mengetahui kemurnian agama Islam, bisa mengkaji Al-Quran, kitab suci Allah, bisa mengkaji Al-Hadis yang berisi tentang sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam melakukan suatu aktivitas, baik itu di dalam masalah kehidupan di dunia maupun masalah ibadah. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menceritakannya, bagaimana kita hidup dalam dunia supaya hidup kita penuh berkah, penuh limpahan rahmat, penuh kasih sayang, penuh barokah. Bagaimana di akhirat kita akan mendapatkan rahmat dari Allah, kita akan mendapatkan karunia Allah, itu akan dimasukkan ke dalam kehidupan yang kekal abadi, yaitu di dalam surga. Ini semuanya merupakan nikmat Allah, merupakan hidayah Allah. Terlebih lagi Bapak Ibu sekalian, di usia kita yang sekarang ini kita mendapatkan hidayah. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Sesuai dengan dalilnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kamu sekalian, apabila engkau Muhammad mau mensyukuri nikmat yang telah aku berikan padamu, maka aku akan menambah. Apabila kamu mengkufuri nikmat yang telah aku berikan padamu, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku niscaya sangat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah di mana saja berada, di dalam kita hidup di dalam dunia dan juga di dalam kita hidup di dalam nanti kita akan mendapatkan kehidupan setelah di dunia ini, di alam kubur, dan juga setelah di alam kubur, di alam akhirat. Ini ada suatu konsep yang mana konsep ini kalau kita terapkan, insya Allah kita akan selamat di dalam hidup di dalam dunia, penuh berkah, penuh pertolongan dari Allah, dan di akhiratnya kita akan mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, hidup kekal abadi selama-lamanya di dalam surga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam kita hidup dalam dunia,
kita harus mempunyai konsep sebagai orang iman. Yang terpenting adalah benar. Yang penting adalah benar. Benar itu akhirat ya. Yang penting adalah selamat ya. Di dalam kehidupan dunia yang terpenting adalah kita selamat. Kalau dalam hidup akhirat, dalam kita untuk masalah akhirat, yang terpenting adalah benar. Jadi ini beda. Yang penting selamat dan yang penting benar. Jangan sampai kebalik. Kalau dalam dunia yang penting selamat, jangan yang penting benar. Kalau di dalam akhirat yang penting benar, bukan yang penting selamat. Ini saya jelaskan. Di dalam kehidupan dunia pokoknya kita yang terpenting adalah selamat ya. Selamat dalam kehidupan dunia. Bagaimana supaya kita selamat? Maka kita harus mengikuti aturan-aturan, mengikuti tata cara yang sudah ditentukan oleh pemerintah, oleh peraturan-peraturan yang sudah ditentukan di mana kita berada. Termasuk contohnya kita di dalam perjalanan. Di dalam kita berjalan, ya harus berani mengambil langkah yang di luar umumnya manusia. Untuk di luar umumnya manusia, kalau berkendara sebelah kiri ada mobil yang nyelonong mengambil posisi sebelah kiri kita, maka kita harus ke kanan supaya kita selamat. Termasuk kita di zaman masa-masa pandemi. Di masa pandemi itu kita yang penting selamat, bukan yang penting benar ya. Contohnya lagi wabah-wabah, lagi kenceng-kencengnya ya, kita diwajibkan supaya memenuhi protokol kesehatan. Harus pakai masker, harus jaga jarak, harus menghindari persentuhan dengan sesama kita, sama teman. Nah, ini
salaman jarak jauh, harus hati-hati, rajin sering cuci tangan. Ini kita lakukan. Yang penting apa? Yang penting selamat. Daripada kita nggak mengikuti protokol kesehatan, akhirnya kita kena yang namanya wabah, kena pandemi, kena virus corona, tertular virus corona. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti aturan. Supaya kita selamat, kita harus mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah atau di situ yang membuat aturan. Jadi yang penting selamat. Kalau di dalam urusan akhirat itu yang penting benar. Di dalam urusan akhirat yang penting benar. Benar ini Bapak Ibu sekalian banyak. Ada benar menurut manusia, ada benar menurut siapa, ada benar menurut Allah. Nah, ini kita lihat ya. Benar menurut manusia ya kita ngikutin umumnya manusia ya. Tapi kalau benar menurut Allah ya kita harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dalam beribadah di dalam kitab sucinya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dalam masalah akhirat yang penting benar. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena di dalam ibadah kita ini yang akan memberikan pahala itu adalah Allah. Ya, maka kita harus mengikuti aturan yang sudah tertuang di dalam kitab suci, di dalam pedoman umat Islam beribadah. Allah sudah menurunkan kitab sucinya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabillahi wa sunnatin nabi. Kutinggalkan di tengah-tengah kamu sekalian, di kalangan kamu sekalian, amroini, dua perkara, lan tadillu, niscaya tidak akan sesat, ma tamassaktum, selama berpegang teguh kamu sekalian dengan dua perkara. Dua perkara itu apa Bapak-bapak Ibu sekalian? Dua perkara itu adalah kitabillah, kitabnya Allah yaitu Al-Quran, wa sunnatin nabi, dan sunnahnya Nabi yaitu Al-Hadis. Al-Quran isinya adalah firman-firman Allah, di situ ada perintah, di situ juga ada larangan, dan yang ketiga ada yang namanya cerita. Perintah kita kerjakan dengan sepol kemampuan, larangan kita jauhi dengan sejauh-jauhnya, ya, cerita kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Nah, kemudian juga Al-Hadis. Al-Hadis itu isinya adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusannya Allah, memperkuat firman-firman Allah dalam Al-Quran. Itu dijelaskan oleh pilihan Allah yang dipilih, yaitu Nabi Muhammad, untuk menyampaikan firman-firman Allah, ya, menyampaikan firman-firman Allah yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran melalui wahyu dari malaikat Jibril. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi perintahnya Allah itu tidak sama dengan perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada bedanya. Allah itu wajib disembah, ya, perintahnya semua harus dikerjakan dengan sepol kemampuan. Contohnya kita diperintahkan sholat dengan berdiri, ya, kita namanya perintah sepol kemampuan. Gak bisa sholat dengan berdiri, sholat dengan duduk. Gak bisa sholat dengan duduk, sholat dengan tidur. Gak bisa sholat dengan tidur, sholat dengan isyarat. Nah, ini namanya mastaqona. Rasulullah perintahnya juga sama, ya, semuanya juga harus dikerjakan. Sepol kemampuan. Perintahnya sama, ya, dengan perintah dari Allah tanpa kecuali. Kalau
Amirul Mukminin atau pengatur agama itu ada perbedaannya. Itu dengan cara lihat perintahnya itu sesuai dengan tuntunan apa tidak ya. Nah, ini. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu perbedaan perintah Allah, Rasul maupun pengatur agama, Amirul Mukminin, yang pengatur masalah agama atau pengatur urusan dunia, itu Bapak Presiden kita Joko Widodo. Nah, ini kalau di dalam manusia itu kita lihat perintahnya itu tidak mutlak, artinya selama perintahnya itu tidak melanggar, selama perintahnya itu tidak maksiat, maka kita wajib untuk mengerjakannya. Nah, tapi kalau perintahnya itu melanggar atau maksiat, kita tidak boleh mengerjakan. Itu bedanya kalau manusia. Ya, manusia itu kadang ada hawa nafsunya, perbedaannya. Ya, ini kalau Rasulullah SAW itu sudah dijamin oleh Allah, dijamin semua yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu benar. Nah, kemudian kalau Allah itu wajib disembah, kalau Rasulullah itu tidak boleh menyembah Rasulullah sama dengan syirik, mensekutukan kepada Allah. Ya, termasuk manusia juga tidak boleh, tidak boleh disembah. Itu perbedaannya perintah Allah, perintah Rasul, dan perintah manusia, Amirul Mukminin atau pengatur agama atau pengatur urusan dunia. Itu dilihat malam yukmar bi maksiatillah. Selama perintahnya tidak maksiat kepada Allah, kita wajib untuk mentaatinya, untuk mengerjakannya. Larangan wajib Allah, larangannya wajib dijauhi. Kemudian Rasulullah wajib dijauhi dengan sejauh-jauhnya. Tapi kalau manusia, Amirul Mukminin selain Rasulullah, itu dilihat larangannya itu. Apakah larangannya itu bertabrakan dengan larangan Allah? Ya, contoh misalkan Allah melarang, kemudian kita membolehkan, itu aturan-aturan yang menabrak larangan Allah itu namanya maksiat, itu tidak boleh. Nah, itu harus kita lihat. Kalau Allah dan Rasul itu jelas kita nggak boleh tidak ada kesalahannya, pasti benarnya. Karena Rasulullah SAW itu adalah uswatun hasanah. Itu Bapak Ibu sekalian, di dalam masalah dunia itu ada, kita mempunyai prinsip yang benar, itu yang penting selamat. Kemudian kalau di dalam urusan akhirat yang penting benar menurut siapa? Benar menurut Allah. Nah, ini kita harus teguh, kita harus pegang erat-erat kebenaran di dalam ibadah kita yang sudah sesuai dengan firman Allah dalam kitab suci Al-Quran dan sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat di dalam Al-Hadis. Insyaallah itu Bapak Ibu sekalian sedikit basyiran wa nadhiran dari kami. Mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.